Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Hadis Ahkam Muamalah yang terdiri dari Aji Saidar Ali dengan ujung NIM 133. Lalu ada Alif Surya Ramadan dengan ujung NIM 160. Lalu Ramadan Firmansyah dengan ujung NIM 140. Lalu ada saya sendiri Muhammad Abdul Qadir dengan ujung NIM 148. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang analisis hadis yang berbunyi man gosa falaisa minni. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang analisis hadis man gosa falaisa minni dan implikasinya terhadap pengawasan perdagangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Perdagangan merupakan bagian integral dari kehidupan manusia yang mencakup interaksi sosial, ekonomi, dan moral. Islam tidak hanya mengatur mekanisme jual beli secara teknis, tetapi juga memberikan dasar moral agar kegiatan ekonomi tidak menjauh dari nilai-nilai spiritual. Rasulullah SAW bersabda, "Man gosya falaisa minni," yang artinya barang siapa yang melakukan kecurangan maka bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kejujuran adalah ruh dari aktivitas perdagangan. Dalam pandangan Islam, keuntungan materi tidak boleh diperoleh dengan cara yang menyalahi prinsip keadilan dan kejujuran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi warisan moral bagi umat Islam dalam bermuamalah. Dalam konteks modern, praktik perdagangan di Indonesia masih sering diwarnai dengan kecurangan seperti pemalsuan produk, pengurangan timbangan, dan penipuan online. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali nilai-nilai hadis-hadis ini sebagai dasar moral dan regulatif dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang bertujuan menegakkan keadilan dan kejujuran dalam perdagangan nasional. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama, makna dan status hadis man gosa falaisa minni. Hadis man gosa falaisa minni termasuk hadis maqbul yang diriwayatkan secara sahih oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Dalam peristiwa historinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan tumpukan gandum yang basah di bagian bawah. Beliau menegur kepada penjualnya dan bersabda, "Mengapa engkau tidak meletakkannya di atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka bukan termasuk golonganku." Hadis riwayat Muslim. Di dalam jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah karya Hamnah pada tahun 2024 menjelaskan bahwa hadis ini melarang segala bentuk manipulasi dalam perdagangan, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Larangan ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun," yang artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Ayat dan hadis tersebut menunjukkan keterikatan antara etika keimanan dan kejujuran ekonomi. Kejujuran dalam takaran dan timbangan bukan sekadar aspek teknis, melainkan refleksi dari integritas iman seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk poin selanjutnya itu adalah etika dan larangan curangan dalam muamalah, regulasi di perdagangan di Indonesia. Yang pertama itu etika dalam muamalah. Ada prinsip etika utama, kejujuran, keadilan, kerelaan kedua belah pihak, transparansi, dan tidak membahayakan. Yang kedua itu adalah larangan curangan dalam muamalah.
Yang pertama itu ada penipuan, mengurangi timbangan dan takaran, riba, goror, maisir, ikhtiar, ikar, dan najasi. Yang ketiga, regulasi perdagangan di Indonesia. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, di mana di dalamnya itu dijelaskan mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, melarang praktik perdagangan tidak sehat, penimbunan barang, dan manipulasi harga, menjamin ketersediaan barang. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ya, yang ketiga ada Undang-Undang Persaingan Usaha, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Yang keempat itu adalah keterkaitan etika Islam dan hukum Indonesia. Mungkin begitu saja poin pembahasan dari saya. Selanjutnya akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang etika hadis man ghoza falaysa minni dalam praktik dagang. Hadis ini mengandung pesan moral universal. Kejujuran merupakan inti dan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak orang yang menipu sebagai bagian dari umatnya karena penipuan merusak kepercayaan dan merugikan orang lain. Hamnah 2024 menegaskan bahwa hadis ini berfungsi sebagai moral deterrent, yakni peringatan moral agar umat Islam tidak menjadikan keuntungan ekonomi sebagai alasan untuk menghalalkan segala cara. Dalam konteks sosiologi, kejujuran menciptakan kepercayaan yang menjadi fondasi ekonomi. Ketika pelaku usaha mengedepankan kejujuran, maka transaksi menjadi stabil, konsumen merasa aman, dan pasar menjadi sehat. Pembahasan selanjutnya implikasi terhadap pengawasan perdagangan di Indonesia. Nilai hadis man ghoza falaysa minni dapat menjadi pedoman moral dan pengawasan perdagangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen. Namun nilai-nilai Islam dapat memperkuat implementasinya melalui pendekatan spiritual dan moral. Selanjutnya terdapat 3 bentuk penguatan. Yang pertama, etika regulator. Aparat pengawas harus berpegang pada prinsip amanah dan adil dalam menegakkan hukum. Yang kedua, etika pelaku usaha. Pengusaha wajib menjadikan kejujuran sebagai nilai utama dalam produksi dan pemasaran. Yang ketiga, etika konsumen. Masyarakat perlu diberdayakan untuk melaporkan kecurangan dan menolak praktik tidak jujur. Menurut Fitriansyah dan Aisyah 2023, praktik curang di e-commerce merupakan bentuk gisis modern yang dapat diantisipasi dengan regulasi berbasis nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dengan demikian, pengawasan perdagangan idealnya tidak hanya berfungsi menegakkan hukum, tetapi juga membina moralitas pelaku ekonomi. Sekian dari saya. Relevansi hadis dengan perdagangan digital. Era digital menghadirkan tantangan baru berupa maraknya penipuan daring seperti pemalsuan merek dan manipulasi ulasan produk. Menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulum Al-Din, setiap bentuk penipuan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, merupakan dosa besar yang menghapus keberkahan rezeki. Oleh sebab itu, sistem perdagangan digital perlu diimbangi dengan literasi etika agar tidak hanya patuh secara hukum tetapi juga bermoral. Kesimpulannya, hadis man ghoza falaysa minni menegaskan bahwa kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial adalah prinsip utama dalam perdagangan. Transaksi yang jujur dan transparan akan membawa keberkahan, sementara penipuan atau kecurangan merusak kepercayaan, merugikan masyarakat, dan menghapus keberkahan. Prinsip moral ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang menekankan transparansi, perlindungan konsumen, dan pengawasan praktik curang. Sistem perdagangan tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga berkeadilan dan bermoral, termasuk dalam era perdagangan digital.